Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liwad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Faya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, marilah pada kesempatan yang berbahagia ini tiada henti-hentinya kita panjatkan rasa syukur kita atas karunia Allah yang telah diberikan kepada kita semuanya, yang begitu rupa banyaknya sampai-sampai kita pun tidak mampu menghitungnya. Marilah kita jadikan momen ini untuk mengikatkan kembali keimanan, komitmen kita bahwasanya kita akan senantiasa berjanji untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita ke hadapan Allah kapanpun dan dimanapun kita. Dan salawat dan salam tidak lupa kita senantiasa sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala terang jalan yang telah beliau tunjukkan dari zaman jahiliyah hingga zaman Islami yang penuh dengan peradaban, yang penuh dengan nilai-nilai keilahian yang sebetulnya sangat universal dan dapat diterima oleh makhluk dimanapun di alam semesta ini. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, saat ini kita memasuki pertengahan di bulan Sya'ban, yang itu artinya setengah bulan lagi kita akan datang pada suatu bulan yang sangat istimewa, bulan yang sangat agung, yang tidak boleh kita sia-siakan kedatangannya, yaitu di bulan Ramadan. Marilah setengah bulan ini kita jadikan waktu untuk menyiapkan segala hal yang terkait dengan bagaimana agar kita dapat hadir di bulan Ramadan dengan semaksimal mungkin, dengan sesempurna mungkin, dalam rangka bertaqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah dengan mendapatkan keberkahan Ramadan dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah bagian dari yang perlu kita lakukan. Karena setengah bulan ini bisa jadi akan menjadi waktu yang tidak ada artinya jika kita tidak melihat bagaimana Ramadan hadir di hadapan kita. Jika kita memang mengaku sebagai makhluk Allah, hamba Allah yang senantiasa mempertuhankannya, yang senantiasa kita mengabdikan diri kepadanya, maka kita jadikan momen-momen yang menjelang bulan Ramadan ini sebagai langkah untuk menyiapkan kita, menyiapkan langkah-langkah yang sekiranya yang kita perlukan untuk hadir di bulan Ramadan dengan sebaik mungkin. Itu tidak mungkin terjadi kalau kita tidak pernah berpikiran yang baik tentang di bulan Ramadan ini. Maka marilah kita senyampang masih belum memasuki bulan Ramadan, setengah bulan lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita masih diperkenankan untuk berikan umur yang panjang sampai kita menghadap di bulan Ramadan hingga tuntas sampai selesai mendapatkan keberkahannya dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya 4 persiapan ini perlu kita lakukan agar kita benar-benar berhasil berada di bulan Ramadan dan mendapatkan segala keberkahannya. Yaitu yang pertama, persiapan kejiwaan dan mental kita. Itu terkait juga dengan bagaimana kita memandang bulan Ramadan ini. Perspektif kita, sudut pandang kita, atau cara pandang kita kepada bulan Ramadan akan menentukan bagaimana kita memperlakukan bulan Ramadan. Jika kita menganggap bulan Ramadan sebagai beban, maka kehadiran kita di bulan Ramadan akan menjadi waktu yang sangat berat yang akan kita lalui.
Kita senantiasa berpikir bagaimana Ramadan segera selesai, dan itu sungguh suatu langkah, suatu pandangan yang tidak ideal dan tidak diharapkan. Maka mari kita perbaiki semua perspektif kita, persiapkan pandangan kita, karena ini adalah tugas keimanan, tugas penghambaan kita ke hadapan Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya menyeru ini kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Seruan ini hanyalah kepada orang yang beriman untuk diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan ini. Maka mari kita sebagai orang yang beriman, kita penuhi panggilan Allah ini dengan sukacita, dengan segenap kemuliaan bulan Ramadan. Kita hadapkan wajah kita, hati kita sebersih mungkin, sesuci mungkin, agar kita dengan bulan Ramadan ini tidak ada masalah yang berarti, sehingga kita mampu melampauinya dengan baik. Terlebih begitu banyak janji yang diberikan oleh Allah dengan hadirnya bulan Ramadan ini. Salah satunya adalah ampunan dari Allah. Kita mungkin selama ini merasa kita terlalu banyak bergelimang dosa pada waktu-waktu yang sudah kita lalui. Maka kesempatan terbaik bagi kita adalah datang di bulan Ramadan untuk mendapatkan ampunan Allah. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang sudah terlalu. Mari kita sambut janji Allah ini melalui Rasulnya untuk kita rempuh, kita raih sebaik mungkin. Kemudian kedua, persiapan fisik. Bagaimanapun persiapan fisik kita akan sangat mempengaruhi. Jika fisik kita tidak mampu untuk melaksanakan bulan Ramadan, maka kita pun tidak maksimal dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan, khususnya ibadah puasa yang menuntut kita untuk tidak melaksanakan sesuatu yang biasa kita lakukan, yaitu makan mulai dari terbitnya fajar hingga datangnya maghrib. Ini tentunya kalau kita tidak mempersiapkan fisik kita, maka kita akan mengalami gangguan-gangguan. Rasulullah SAW sesungguhnya sudah memberikan contoh bagaimana kita melakukan persiapan, yaitu dengan memperbanyak berpuasa di bulan Sya'ban ini, agar ketika kita berada di bulan Ramadan, fisik kita sudah benar-benar siap, tidak mengalami gangguan yang berarti. Dalam sebuah riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW melakukan puasa 1 bulan penuh kecuali bulan Ramadan, dan aku tidak pernah melihat beliau lebih banyak berpuasa sunnah melebihi puasa sunnah di bulan Sya'ban. Jadi mari kita persiapkan fisik kita. Kalau kita tidak terbiasa berpuasa sunnah, maka kita biasakan di bulan ini. Kalau kita tidak terbiasa, maka kita setidaknya sepekan sekali. Kalau kita sudah terbiasa dengan sepekan sekali, maka kita tingkatkan dengan puasa Senin Kemis. Kalau kita sudah terbiasa dengan Senin Kemis, ditambah lagi dengan puasa Ayyamul Bid, puasa di tengah bulan, dan lebih banyak dari itu lebih baik. Demikianlah Rasulullah SAW mencontohkan bagaimana kita melakukan persiapan fisik. Kemudian yang ketiga, persiapan ilmu. Tentu akan beda sekali kalau kita melaksanakan puasa ini antara orang yang tidak tahu dengan yang tahu. Maka mari sekecil apapun pengetahuan mengenai bulan Ramadan kita kejar, kita akses, kita pelajari apapun yang berkaitan dengan bulan puasa ini. Karena sungguh Allah Subhanahu wa taala meningkatkan derajat orang yang berpengetahuan dalam hal melakukan sesuatu, terutama untuk melakukan ibadah ini, daripada mereka yang tidak memiliki ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meningkatkan kedudukan orang-orang yang beriman dan diberi ilmu di antara kalian beberapa derajat. Maka mari kita sambut bulan puasa ini dengan meningkatkan keilmuan kita, membaca buku, belajar kepada orang yang kita anggap alim. Itu adalah bagian dari kita agar kita di bulan Ramadan ini tidak kosong sama sekali dari pengetahuan. Kemudian persiapan terakhir yaitu persiapan materi. Sekalipun kita mungkin menganggap materi bukan hal yang esensi, namun di bulan Ramadan sungguh begitu banyak rupa balasan-balasan yang apabila kita lakukan, yang apabila kita
lakukan suatu ibadah dengan materi ini, maka pahalanya sungguh luar biasa. Contohnya memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, itu sungguh pahalanya disamakan dengan orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu. Maka mari kita ramaikan masjid-masjid kita di lingkungan kita untuk kita senantiasa rajin memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa. Tidak harus banyak, mungkin entah satu ataupun bahkan seteguk air itu akan sangat berarti. Dan dengan demikian maka pahala mengalir untuk kita tanpa mengurangi pahala tersebut. Rasulullah SAW bersabda, siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Maka persiapan materi ini tidak semata terkait dengan finansial dan sebagainya. Apapun yang kita punya, apapun yang kita miliki dapat kita berikan kepada siapapun dalam rangka mendukung pelaksanaan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Kalau kita tidak mempunyai materi berupa uang, maka kita berikan apa yang kita punya. Ada beras di rumah, kita berikan kepada siapapun yang membutuhkan. Kita punya pakaian, berikan pada yatim piatu agar mereka bisa maksimal dalam berpuasa. Demikian seterusnya. Maka insya Allah keberkahan Ramadan bersama kita. Sekali lagi mari kita berdoa agar dalam setengah bulan ini Allah berkenan mengizinkan kita untuk memperpanjang umur kita sampai bertemu dengan bulan Ramadan hingga selesai, hingga tuntas dan mendapatkan keberkahan serta mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma barik lana fi sya'bana wa balighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah
hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi wa ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.